Hey yo, are you ready para The Gunners? Ketemu lagi bareng gue di area The Gunners. Ya, kembali hari ini gue datang ya terkait dengan review atas game kita kemarin menghadapi Manchester City di Emirates Stadium. Gol pada menit kedua dari Raheem Sterling, menit kedua guys. Masih awal sekali, menjadi pembeda dari permainan Arsenal dan Man City. Ini sebenarnya bukan kekalahan yang tak terduga ya sebenarnya bagi tim kita. Secara kelas gue juga menyangka bahwa ya City lagi on fire, dan sedangkan Arsenal yang oke, secara permainan mungkin baik, tapi kita belum melihat hasil yang baik juga. Ya sering kalah, menang, seri. Dan menurut gue 1-0 menurut gue kalah yang ya memang harusnya kalah. Arsenal secara kualitas pemain juga kalah, bagaimana bermain juga mereka kalah ya kan. Nah itu dia. Nah masalahnya tinggal tunggu aja sebenarnya kan berapa kekalahan kita, bagaimana Arsenal merespon ya kan, merespon serangan-serangan dominasi permainan dari Man City. Nah berikut ini gue akan memberikan pemain skor ya, skor pemain di match itu, di match Arsenal dan Man City, rating pemain. Yang pertama, Man City memainkan Ederson di kiper. Ederson kita beri angka 7. Ini sebuah match yang klasik bagi Ederson ya, karena sedikit membosankan ya, selain umpan-umpan terobosan yang fantastik itu dan juga tendangan volley yang dia diterima agak buruk ya diterima. Lebihnya tidak ada tantangan ya, tidak ada cobaan-cobaan mengganggu gawangnya Ederson. Lalu bek kanan ada Joao Cancelo juga bisa diberi angka 8 karena dia cukup hebat dalam melakukan pertahanan dan juga melakukan pergerakan naik dan turun serta bermain lebih ke dalam. Pekerjaan yang luar biasa dari seorang Joe. Lalu di center back ada John Stones, kita beri angka 9. Pertandingan hebat saat ia menghentikan penyerang Arsenal dan membuat gawangnya tidak kebobolan. Lalu Ruben Dias, partnernya John Stones di center back, kita beri angka 9 juga. Ia seperti seorang kapten ya guys bagi lapangan pertahanan Man City, bermain cukup baik, sangat baik lah. Dan saat dibutuhkan dia mampu memberikan komando keras yang berwibawa dari barisan pertahanan City. Lalu Alexander Zinchenko kita beri angka 8 juga karena dia juga cukup bermain bagus, hampir tidak diperhatikan tapi dia mampu memberikan penjagaan yang baik di areanya dia dan menghadapi semua pemain Arsenal yang masuk ke area. Lapangan tengah pindah, ada Fernandinho, sang kapten, kita beri angka 9. Dia mampu mengontrol lini tengah dengan baik dan menjalankan posisi sebagai pemimpin, peran sebagai pemimpin di lapangan, dan ia termasuk banyak memberikan tackle yang baik bagi tim. Lalu di tengah ada Ilkay Gundogan, kita beri angka dia 7. Bukan pertandingan yang terbaik untuk dia, banyak yang gak luck ya dari dia, tapi dia bekerja keras dan memiliki banyak peluang saat City melakukan serangan. Lalu Bernardo Silva kita sedikit beri angka 6,5, sedikit ya angkanya, karena dia kita merasa bahwa dia cukup lambat dan juga dalam melakukan serangan dia cukup lama memperlambat serangan dan juga operan kuncinya, dan terlalu lama menahan bola. Lalu Riyad Mahrez, ini asis dari dia ya, kita beri angka dia 8, asis yang baik dan juga bermain cukup berbahaya, cerdas, dan juga dia seperti memiliki banyak sekali bakat ya, jika bukan karena sebuah tembakan ya kita tahu karena asisnya dia juga, dan dia juga bermain baik. Mungkin dia juga bisa menjadi seorang man of the match di match ini kali ini. Lalu
Kevin De Bruyne. Nih Kevin De Bruyne lah yang akan kayaknya yang bermain sebagai false nine-nya Man City kayaknya. Dia bermain bagus dalam 60 menit yang diberikan kepada De Bruyne karena dia baru balik dari cederanya. Menurut gue sih sedikit ya berkarat, tetapi permainan dari De Bruyne sudah mulai kembali ke bentuk semula dan mungkin akan lebih baik di match-match berikutnya karena dia baru kembali dari cedera panjangnya. Lalu man of the match Raheem Sterling kita beri angka 9. Tadi De Bruyne kita beri angka 7, lalu Raheem Sterling kita beri angka dia 9 man of the match. Ya, selain mencetak gol dengan lompatan yang spektakuler, juga bermain cukup dinamis, merepotkan, berpindah-pindah posisi, menjaga pertahanan. Penjagaan terhadap dia di pertahanan Arsenal cukup sulit karena ya kita tahu lah Sterling. Lalu substitusi ada Gabriel Jesus, dia masuk 60 menit ke 63 menggantikan Kevin De Bruyne. Dia bermain dengan baik, kita beri angka di 7. Tidak ada kesalahan dan selain satu tembakan yang gagal, itu aja yang terjadi selama Gabriel Jesus masuk. Lalu ada pindah ke Arsenal di bawah Mister ada Bernardo, goalkeeper, kita beri di angka 6. Dia membuat satu penyelamatan penting terlepas dari semua dominasi City. Leno tidak pernah benar-benar diuji sebenarnya. Ya, dan mengoper bola dengan cukup baik. Gue lihat memang seperti itu, bros. Sebenarnya Arsenal melawan walaupun dia kalah dalam kualitas, dia kebobolan di menit awal, dia melawan, dia melakukan pressing. Mungkin itu yang membuat Leno sedikit safe ya. Lalu Hector Bellerin di RB right, fullback kanan, ya sedikit kurang baik, kita beri angka 4 dari 10. Bellerin adalah ya dia jadi kambing hitam lah ya. Tidak, kinerjanya kurang baik ya, dia juga sering ini hari buruk lah bagi Bellerin. Lalu Hector Bellerin Rob Holding di center back kita beri angka 6 dari 10. Dia seperti kelinci di lampu jalan. Holding mengejar bola ke seluruh lapangan, tidak bekerja serempak dengan para gelandangnya. Dia mendorong dan bergerak ketika dia tidak perlu melakukannya. Dia meninggalkan lubang dan membiarkan orang mengekspos yang seharusnya menjadi area dia diisi. Penempatannya buruk juga, dan untuk memungkinkan Sterling bebas melakukan sundulan di kotak 6 yard. Tapi Arsenal merespon, dan begitu juga Holding, dia juga bermain baik setelah Arsenal mulai berkembang. Dia suka bermain di bawah tekanan dan sedikit antaranya giginya dan kemarahannya mengalir melalui pembuluh darahnya. Skor naik setelah pembukaan. Ya, lalu partner Rob Holding di match itu adalah Pablo Mari. Kita beri angka dia 5. Ya, tanda-tanda nyata dari kekusutan barisan belakang Arsenal ya, cedera yang baru dia terima Pablo Mari, sulit bagi back tengah ini dimanapun dia bersaing dengan penggantian terus-menerus di lini depan dan tengah City. Ya, diberi kebebasan untuk memberikan tekanan tinggi untuk mencoba untuk mengganggu terus pertahanan belakang Arsenal. Ya, City cukup baik sebenarnya, dia melakukan pergantian rotasi pergerakan di barisan tengah dan barisan depan Man City, membuat kebingungan para back The Gunners. Lalu Kieran Tierney 5 lah dari 10. Selamat datang kembali untuk Kieran. Dialah sarang petenis Skotlandia. Ya, sedikit tercoba compang-camping di tahap pembukaan. Di menit-menit awal Riyad Mahrez berhasil melepaskan penjagaan dari Kieran Tierney dan melepaskan 1 assist. Sementara dia semakin ketat menjaganya di sisi kiri. Hal yang berat bagi Tierney adalah yang menemukan lebih banyak kegembiraan ketika dia tumpang tindih dengan Saka setelah awal yang sulit. Ya, kita tahu di match itu Saka ada di sayap kiri. Bahkan jika bola terakhirnya mengecewakan, terlihat ia benar-benar hancur di luar sana. Oke. Bergerak ke depan, ke tengah, ada Muhammad Elneny, kita beri angka 5 dari 10. Apakah dia sering mundur?
Iya, apakah Mikel Arteta membiarkan Pep tengah melampaui dirinya sehingga dia cenderung untuk kembali? Ya, apakah dia masih sering kembali? Ya, semua itu tidak berarti Elneny melakukannya dengan buruk. Dia tidak melewatkan satu umpan pun di babak pertama dengan rapi. Tapi negatifnya pada bola yang mematikan harapan untuk melangkah maju. Odegaard dan rekan-rekannya pasti sedang berusaha keras untuk melihat bola selalu kembali. Lalu pindah lagi di partnernya Elneny, kali ini adalah Granit Xhaka. Kita beri angka dia 7, dia cukup bagus permainannya. Tidak ada tanda-tanda kelelahan bagi Granit yang merupakan pemain kunci bagi Arsenal. Dia menguasai bola, mengendalikan. Seiring berlalunya pertandingan, pemain ini yang terbaik bersama dengan Bukayo Saka. Lalu pemain baru Arsenal, Martin Odegaard, kita beri angka 4 dari 10. Nyaris tidak menyentuh bola, tidak mengendus bola. Ya, salah satunya kegembiraan Arsenal datang dari sayap kiri ketika kesempatan yang langka datang dari Odegaard saat diberikan penguasaan bola, tapi dia menepis garis keluar garis. Ditandai dengan keluar dari permainan secara efektif oleh tim tamu dan tidak ditemukan oleh Elneny. Lalu pindah ke barisan depan, ada Bukayo Saka kita beri angka 7. Salah satu dari sedikit pemain yang pada hari itu bersedia mengambil risiko membuka permainan, baik melalui lari, melalui umpan yang lebih langsung ke sesama penyerang, tapi mendapat bantuan dari rekan-rekan, dan Anda tidak bisa tidak merasa kasihan padanya di luar sana. Bahkan dia bersalah karena ceroboh di saat-saat penting, sangat tidak seperti dia. Jadi kita memang sangat tergantung sekali dengan pemain satu ini. Arsenal sangat bergantung berapa kali dia bermain cukup baik, Bukayo Saka. Kita memang pemain seperti Aubameyang yang kita harapkan malah menjadi menurun ya performa permainannya, tapi Bukayo Saka cukup stabil dan malah meningkat. Kita sangat berharap, tapi kita juga nggak boleh menyalahkan dia banyak. Bukayo Saka mengingat usianya masih cukup belia. Pindah ke penyerang tengah, ada Pierre-Emerick Aubameyang, kita beri angka 3 dari 10. Mungkin juga ya, kalau kita lihat Oba di mainan ini, dia tidak begitu baik ya. Dia memenangkan 1 duel udara, tapi ya ini hal yang buruk bagi Oba dalam match ini. Lalu Nicolas Pepe, kita beri angka 5. Lepaskan aja kaos kakinya, mengejar. Tingkat kerja Pepe tidak dapat diselesaikan dan tidak banyak yang keluar dari pemain ini seperti pemain-pemain lainnya. Dia tidak dapat bantuan dari Bellerin yang memaksa pemain Pantai Gading ini membuat celah sendiri di pertahanan Man City. Tidak ada keunggulan klinis apapun dari PP atau momen-momen yang mengubah permainan dari PP, tetapi kepalanya tidak putus asa karena tersisih dari 2 susunan pemain terakhir yang merupakan hal positif. Pemain yang masuk yaitu Emile Smith Rowe, kita beri angka 5 dari 10. Intinya baru saja dia berlari, tapi dia tidak bisa memberikan pengaruh banyak dalam permainan, dan itu bukan salah dari Smith Rowe. Lalu Lacazette, kita beri angka 5 juga, dia menutup, tapi dengan Arsenal tidak kehilangan apa-apa, dia hampir tidak bisa menyentuh bola. Lalu David Luiz ya, dia ada yang bisa datang membantu dan merubah dilakukan oleh Luiz dalam dia masuk dalam permainan. Terlambat untuk datang, dia ingat holding. Lalu Denis Ceballos juga tidak ada yang banyak diberikan, tidak cukup lama untuk memberikan pengaruh ya di lapangan, tetapi seharusnya penggantian itu bisa dilakukan lebih awal untuk Denis Ceballos. Oke, bagi gue sih ini kekalahan yang sama seperti Coach Justin ya. Ini ya kekalahan yang bisa diakumulasi ya. Ini ya pemain tim-tim yang lagi on fire gini ya.
ya secara kualitas permainan yang kalah dan banyak hal yang kalah dari Arsenal, ya harusnya Arsenal ya bisa ya kita serahkan aja lah kemenangan ini, lalu move ke match berikutnya. Ada Leicester kalau nggak salah, tapi sebelum Leicester kayaknya Benfica menunggu dulu ya di Eropa. Oke, itu aja dari gue. Selamat malam, thanks for watching.